Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi isu kepemilikan konsolidasi pada mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1. Sebelum mempresentasikan materi ini, saya ingin memperkenalkan rekan-rekan kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri Maya Novianti, yang kedua Duratun Nafisah, yang ketiga Tiara Dewi Kusumawati, dan yang terakhir Muhammad Aulia Rahman. Isu kepemilikan konsolidasi. Beberapa masalah konsolidasi yang timbul dalam situasi kepemilikan kompleks yang sering ditemui dalam praktek antara lain: 1. Saham preferen anak perusahaan yang beredar. 2. Perubahan dalam kepemilikan induk perusahaan pada anak perusahaan. 3. Struktur kepemilikan kompleks. Ada 2, kepemilikan bertingkat dan kepemilikan timbal balik. Yang keempat, dividen anak perusahaan. Yang pertama, saham preferen anak perusahaan yang beredar. Banyak perusahaan yang memiliki lebih dari satu jenis saham yang beredar. Setiap jenis efek biasanya mempunyai fungsi tertentu, dan setiap jenis juga mempunyai hak-hak dan fitur-fitur yang berbeda. Pemegang saham preferen umumnya mempunyai hak lebih dulu dari pemegang saham biasa dalam hal dividen dan distribusi aset pada saat likuiditas. Pemegang saham preferen biasanya tidak mempunyai hak untuk memilih, sehingga kepemilikan dalam saham preferen umumnya tidak menyebabkan timbulnya pengendalian berapapun jumlah saham yang dimiliki. Pemegang saham preferen memiliki klaim atas aset bersih anak perusahaan. Konsolidasi dengan saham preferen anak perusahaan yang beredar. Dalam penyusunan laporan konsolidasi, jumlah ekuitas pemegang saham anak perusahaan yang menjadi hak pemegang saham preferen harus ditentukan lebih dahulu sebelum melakukan eliminasi kepemilikan saham biasa. Jika induk perusahaan memiliki sebagian dari saham preferen anak perusahaan, maka bagiannya atas saham preferen tersebut harus dieliminasi. Bagian saham preferen anak perusahaan yang tidak dimiliki induk perusahaan dialokasikan kepemilikan minoritas. Contoh 1. PT Induk membeli 80% saham biasa PT Anak pada tanggal 31 Desember 2010 pada nilai bukunya sebesar 240 juta rupiah dan mencatat investasinya menggunakan metode ekuitas dasar. 2. PT Induk memperoleh laba dari operasi terpisahnya sebesar 140 juta rupiah di tahun 2011 dan mengumumkan dividen sebesar 60 juta rupiah. 3. PT Anak melaporkan laba bersih sebesar 50 juta rupiah di tahun 2011 dan mengumumkan dividen saham biasa sebesar 30 juta rupiah. Asumsikan juga bahwa pada tanggal 1 Januari 2011, PT Anak menerbitkan 12% saham preferen dengan nilai nominal 100 juta rupiah, dijual pada nilai nominalnya, dan PT Induk tidak membeli saham tersebut. Dividen reguler dibayar di tahun 2011. Alokasi laba bersih PT Anak. Laba bersih PT Anak 2011 sebesar 50 juta rupiah. Dikurangi dividen preferen 100 juta rupiah dikali 0,12 sama dengan 12 juta rupiah. Laba PT Anak yang menjadi hak pemegang saham biasa sebesar 38 juta rupiah. Bagian proporsional PT Induk X 0,80. Pendapatan PT Induk dari PT Anak sebesar 30.400.000 rupiah. Laba yang dialokasikan ke kepemilikan minoritas untuk tahun 2011 adalah total dividen preferen PT Anak dan bagian 20% pemegang saham biasa minoritas PT Anak sebesar 38 juta rupiah dari sisa laba setelah dikurangi dividen preferen. Dividen preferen PT Anak sebesar 12 juta rupiah. Laba yang dialokasikan ke pemegang saham biasa minoritas PT Anak 38 juta dikali 0,2 sebesar 7.600.000 rupiah. Pendapatan kepemilikan minoritas sebesar 19.600.000 rupiah. Ayat jurnal eliminasi. E1. Pendapatan dari anak perusahaan pada debit 30.400.000 rupiah.
Dividen diumumkan saham biasa kredit sebesar Rp24 juta, investasi pada saham biasa PT Anak pada kredit sebesar Rp6.400.000. Keterangannya mengeliminasi pendapatan dari anak perusahaan. E2. Pendapatan untuk kepemilikan minoritas pada debit Rp19.600.000. Dividen diumumkan saham preferen pada kredit sebesar Rp12 juta. Dividen diumumkan saham biasa kepemilikan minoritas sebesar Rp1.600.000 pada kredit. Keterangannya mengalokasikan laba kepemilikan minoritas. Ayat jurnal eliminasi lanjutan. E3. Saham biasa PT Anak pada debit sebesar Rp200 juta. Saldo laba 1 Januari pada debit Rp100 juta. Investasi pada saham biasa PT Anak pada kredit sebesar Rp240 juta. Kepemilikan minoritas pada kredit sebesar Rp60 juta. Keterangannya mengeliminasi investasi saham biasa awal. Yang E4, saham preferen PT Anak pada debit sebesar Rp100 juta. Kepemilikan minoritas pada kredit Rp100 juta. Keterangannya mengeliminasi saham preferen anak perusahaan. Saham preferen anak perusahaan dimiliki oleh induk perusahaan. Kadang-kadang induk perusahaan juga memiliki saham preferen anak perusahaan selain dari investasinya pada saham biasa anak perusahaan. Karena saham preferen yang dimiliki oleh induk perusahaan di dalam entitas konsolidasi, maka saham preferen tersebut harus dieliminasi pada saat penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Begitu pula dengan pendapatan dari saham preferen yang dicatat oleh induk perusahaan juga harus dieliminasi. Contoh, PT Induk membeli 60% dari saham preferen anak perusahaan yang mempunyai total nilai Rp100 juta, 12% saham preferen seharga Rp60 juta yang diterbitkan pada tanggal 1 Januari 2011. Selama tahun 2011 diumumkan dividen sebesar Rp12 juta untuk saham preferen. PT Induk mengakui pendapatan dividen sebesar Rp7.200 dalam kurung 12 juta dikali 0,60 atas investasinya pada saham preferen PT Anak dan sisanya sebesar Rp4.800 dalam kurung 12 juta dikali 0,40 dibayarkan kepada pemegang saham preferen yang lain. Lanjutannya, dalam konsolidasi, total laba yang dialokasikan ke kepemilikan minoritas termasuk bagian dividen preferen yang dibayarkan untuk saham yang tidak dimiliki oleh PT Induk. Kepemilikan minoritas atas dividen preferen dalam kurung 12 juta dikali 0,40 sebesar Rp4.800. Laba yang dialokasikan ke pemegang saham biasa minoritas dalam kurung 38 juta dikali 0,20 sebesar Rp7.600.000. Pendapatan untuk kepemilikan minoritas sebesar Rp12.400.000. Ayat jurnal eliminasi. E5. Pendapatan dari anak perusahaan di debit Rp30.400.000. Dividen diumumkan saham biasa Rp24 juta. Investasi pada saham biasa PT Anak Rp6.400.000 dikredit. E6. Pendapatan dividen saham perusahaan di debit Rp7.200.000. Dividen diumumkan saham preferen dikredit Rp7.200.000. E7. Pendapatan untuk kepemilikan minoritas di debit Rp12.400.000. Dividen diumumkan saham preferen dikredit Rp4.800.000. Dividen diumumkan saham biasa dikredit Rp6 juta. Kepemilikan minoritas dikredit Rp1.600.000. Saham biasa PT Anak di debit Rp200 juta. Saldo laba 1 Januari Rp100 juta. Investasi pada saham biasa PT Anak dikredit Rp240 juta. Kepemilikan minoritas dikredit Rp60 juta.
Mengeliminasikan investasi saham biasa awal. S9. Saham preferen PT Anak. Di debit 100 juta rupiah, investasi pada saham preferen PT Anak 60 juta rupiah dikredit, kepemilikan minoritas 40 juta rupiah dikredit. Mengeliminasikan saham preferen anak perusahaan. Saham preferen anak perusahaan dengan provisi khusus. Pada saat saham preferen anak perusahaan yang beredar di konsolidasi, provisi dari perjanjian saham preferen harus ditelaah untuk menentukan bagian ekuitas pemegang saham anak perusahaan yang harus dialokasikan ke hak saham preferen. Provisi dividen kumulatif memberikan tingkatan perlindungan tertentu untuk pemegang saham preferen dengan mengharuskan perusahaan untuk membayar dividen saham preferen periode sekarang dan dividen periode sebelumnya yang belum dibayar sebelum perusahaan dapat membagikan dividen untuk pemegang saham biasa. Perubahan dalam kepemilikan induk perusahaan. Perubahan dalam tingkat kepemilikan dapat diakibatkan oleh tindakan induk perusahaan atau anak perusahaan. Yang kedua, induk perusahaan dapat mengubah rasio kepemilikannya dengan membeli atau menjual saham anak perusahaan melalui transaksi dengan perusahaan yang tidak terafiliasi. Anak perusahaan dapat menyebabkan persentase kepemilikan anak perusahaan berubah dengan menjual tambahan saham atau membeli kembali saham dari pihak yang tidak berafiliasi atau dengan melakukan transaksi saham dengan induk perusahaan jika anak perusahaan tidak dimiliki penuh. Pembelian saham tambahan oleh induk perusahaan dari non-afiliasi. Induk perusahaan dapat membeli saham anak perusahaan pada beberapa titik waktu yang berbeda. Pada saat penulisan laporan konsolidasi, biaya perolehan setiap pembelian saham dibandingkan dengan nilai buku saham pada tanggal pembelian, dan perbedaannya diberlakukan sebagai bagian dari diferensial pembelian yang akan dialokasikan. Contohnya di sini ada jurnal, ada kolom periode laba bersih dividen nilai buku akhir yang 2010 40 juta, di laba bersih dividennya 0, nilai buku akhirnya 300 juta. Yang 2011 di laba bersih 50 juta, dividennya 30 juta, nilai buku akhirnya 320 juta. Yang di 2012 laba bersihnya 75 juta, dividennya 40 juta, nilai buku akhirnya 355 juta rupiah. PT Induk membeli 80% kepemilikan di PT Anak dalam beberapa pembelian sebagai berikut. Tanggal pembelian 1 Januari 2010, persentase kepemilikan yang dibeli 20, biaya perolehan 56 juta, nilai bukunya 52 juta, diferensialnya 4 juta. Tanggal pembelian 31 Desember 2010, persentase kepemilikan yang dibeli 10, biaya perolehan 35 juta, nilai buku 30 juta, diferensialnya 5 juta. Tanggal pembelian 1 Januari 2012, persentase kepemilikan yang dibeli 50, biaya perolehan 185 juta, nilai buku 160 juta, diferensial 25 juta. Di total persentase kepemilikan yang dibeli 80, biaya perolehannya 276 juta, nilai bukunya 242 juta, diferensialnya 34 juta. Akun investasi dalam pembukuan PT Induk terdiri atas jumlah berikut. 2010 pembelian saham 1 Januari 56 juta, laba metode ekuitas 40 juta dikali 0,20 98 juta, pembelian saham 31 Desember 35 juta, saldo akun investasi 31 Desember 99 juta. 2011 laba metode ekuitas 50 juta dikali 0,30 15 juta, penerimaan dividen 30 juta dikali 0,30 dikurangi 9 juta, saldo akun investasi 105 juta. Pembelian saham 1 Januari 185 juta,
laba metode ekuitas 75 juta dikali 0,80 60 juta, penerimaan dividen 40 juta dikali 0,80 32 juta, saldo akun investasi 31 Desember 318 juta. Ayat jurnal eliminasi. Ayat 12, keterangan pendapatan dari anak perusahaan didebit 60 juta. Dividen diumumkan dikredit 32 juta. Investasi pada saham PT Anak 28 juta. Mengeliminasi pendapatan dari anak perusahaan. Ayat 13, pendapatan untuk kepemilikan minoritas didebit 15 juta. Dividen diumumkan 8 juta. Kepemilikan minoritas 7 juta. Mengalokasikan laba ke kepemilikan minoritas 15 juta sama dengan 75 juta dikali 0,20. 8 juta sama dengan 40 juta dikali 0,20. 7 juta sama dengan 15 juta dikurangi 8 juta. Lanjutan. 14, saham biasa PT Anak didebit 200 juta, saldo laba 1 Januari 120 juta, tanah 34 juta, investasi pada saham PT Anak dikredit 290 juta, kepemilikan minoritas dikredit 64 juta, penjualan saham anak perusahaan oleh induk perusahaan ke non-afiliasi. Yang ke-1, pengakuan keuntungan atau kerugian dalam laporan laba rugi konsolidasi atas penjualan saham anak perusahaan dan induk perusahaan tetap mengkonsolidasi anak perusahaan tersebut terlihat tidak konsisten dengan konsep entitas ekonomi tunggal. Dari sudut pandang konsolidasi, saham anak perusahaan adalah bagian dari kepemilikan minoritas yang beredar pada saat saham tersebut dijual ke non-afiliasi. Jika tidak ada keuntungan atau kerugian diakui pada saat perusahaan tunggal menerbitkan saham, maka tidak ada juga keuntungan atau kerugian yang pada saat perusahaan dalam entitas konsolidasi menerbitkan saham. Perbedaan antara nilai tercatat dalam pembukuan induk perusahaan sebelum dilakukan penjualan dan harga jual secara konseptual lebih baik disajikan dalam laporan keuangan konsolidasi sebagai penyesuaian atas tambahan modal disetor, bukan sebagai keuntungan atau kerugian. Hal ini juga telah dianut oleh FASB selama dekade terakhir walaupun hal tersebut belum dimasukkan dalam standar resmi. Penjualan saham tambahan anak perusahaan ke non-afiliasi. Pada saat anak perusahaan menjual saham baru ke pihak-pihak di luar entitas ekonomi, maka perusahaan konsolidasi akan mendapat tambahan dana. Penjualan saham ke pihak non-afiliasi meningkatkan jumlah saham anak perusahaan yang beredar, sehingga akan mengurangi persentase kepemilikan yang dimiliki oleh induk perusahaan. Pada saat bersamaan, jumlah yang dialokasikan ke kepemilikan minoritas dalam laporan keuangan konsolidasi meningkat. Jumlah kepemilikan mayoritas pengendali dan minoritas non-pengendali yang dihasilkan karena adanya transaksi tersebut dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu yang pertama jumlah saham yang dijual ke non-afiliasi dan yang kedua harga jual saham tersebut ke non-afiliasi. Perbedaan antara nilai buku dan harga jual saham anak perusahaan. Berdasarkan standar pelaporan yang berlaku, perubahan dalam nilai buku saham yang dimiliki induk perusahaan dapat dilaporkan dalam laporan keuangan konsolidasi menggunakan satu dari dua cara berikut. 1. Penyesuaian ke modal disetor. 2. Keuntungan atau kerugian dalam laporan laba rugi konsolidasi. Meskipun alasan untuk mendukung kedua alternatif di atas dapat ditemukan dalam literatur akuntansi, DSAK telah merekomendasikan bahwa akuisisi saham diperoleh kembali atau pengeluaran tambahan saham oleh anak perusahaan diperlakukan sebagai transisi ekuitas dari entitas konsolidasi tanpa mengakui keuntungan atau kerugian. Dari sudut pandang konsolidasi, penjualan saham tambahan anak perusahaan ke pihak non-afiliasi dan penjualan saham anak perusahaan oleh induk perusahaan adalah transaksi yang sama.
dalam kedua transaksi entitas konsolidasi menjual saham ke kepemilikan minoritas. Karena pihak-pihak dalam konsolidasi dianggap sebagai anggota dari entitas ekonomi tunggal, penjualan saham anak perusahaan kepemilikan minoritas harus diperlakukan dengan cara yang sama, tanpa melihat apakah induk perusahaan atau anak perusahaan yang menjual saham tersebut. Pengakuan keuntungan dan kerugian dari transaksi tersebut tidak sesuai karena sudut pandang entitas tunggal. Penjualan saham ke pihak non-afiliasi oleh entitas konsolidasi adalah transaksi modal. Penjualan saham tambahan anak perusahaan ke induk perusahaan. Pada saat induk perusahaan membeli saham langsung dari anak perusahaan dengan jumlah yang lebih besar dari nilai buku saham anak perusahaan yang beredar, diferensial diukur sebagai perbedaan antara harga yang dibayarkan dan peningkatan nilai total nilai buku semua saham yang dimiliki induk perusahaan. Peningkatan nilai buku tersebut termasuk jumlah yang dialokasikan untuk saham yang baru dibeli dari anak perusahaan dan peningkatan atau penurunan nilai buku saham yang sebelumnya dimiliki induk perusahaan. Pembelian saham anak perusahaan dari non-afiliasi. Kadangkala anak perusahaan membeli saham diperoleh kembali dari pemegang saham minoritas. Pemegang saham minoritas menyadari bahwa mereka hanya memiliki sedikit kesempatan untuk memberikan input untuk aktivitas dan operasi anak perusahaan dan sering bersedia untuk menjual sahamnya. Induk perusahaan dapat lebih memilih untuk tidak memedulikan pemegang saham lain dan tidak memerintahkan anak perusahaan untuk membeli kembali saham minoritas yang tersedia. Walaupun induk perusahaan bukan pihak yang terlibat langsung pada saat anak perusahaan membeli saham diperoleh kembali dari pemegang saham minoritas, ekuitas induk perusahaan atas aset bersih anak perusahaan dapat mengalami perubahan karena adanya transaksi tersebut. Jika hal ini terjadi, jumlah perubahan tersebut harus diakui dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Pembelian saham anak perusahaan dari induk perusahaan. Pada saat anak perusahaan mengakuisisi kembali bagian sahamnya dari induk perusahaan mencatat keuntungan atau kerugian sebesar selisih antara harga jual dan perubahan dalam nilai tercatat investasinya. Dalam sudut pandang konsolidasi, pada saat anak perusahaan mengakuisisi kembali sahamnya dari anak perusahaan, transaksi tersebut merupakan transfer internal dan tidak menimbulkan keuntungan atau kerugian. Selanjutnya yaitu struktur kepemilikan kompleks. Ada 3 yaitu kepemilikan langsung, kepemilikan bertingkat, dan kepemilikan tinggal balik. Pengertiannya dapat dilihat pada slide 32. Selanjutnya yaitu dividen saham anak perusahaan. Utang dividen anak perusahaan dalam bentuk saham anak perusahaan dividen saham anak perusahaan. Utang dividen anak perusahaan dalam bentuk saham anak perusahaan memerlukan sedikit perubahan dalam ayat jurnal eliminasi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Karena dividen saham diterbitkan secara proporsional untuk semua pemegang saham biasa, kepemilikan relatif dari pemegang saham pengendali dan minoritas tetap tidak berubah. Nilai tercatat investasi pada pembukaan induk perusahaan juga tidak terpengaruh oleh dividen saham. Di lain pihak, akun ekuitas pemegang saham dari anak perusahaan mengalami perubahan, walaupun total ekuitas pemegang saham tidak berubah. Dividen saham mencerminkan kapitalitas. Dividen saham mencerminkan kapitalisasi permanen dari saldo laba, sehingga saldo laba menjadi berkurang dan saham biasa dan mungkin juga tambahan modal di setor tersebut bertambah. Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi untuk periode pengumuman dividen saham oleh anak perusahaan, pengumuman dividen saham harus dieliminasi bersama-sama dengan peningkatan saham biasa dan peningkatan tambahan modal di setor.
Pengumuman saham di sektor tidak muncul dalam laporan saldo konsolidasi karena hanya dividen induk perusahaan yang dianggap sebagai entitas konsolidasi. Pada tahun pengumuman dividen saham dan saldo saham biasa yang lebih tinggi harus dieliminasi dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Di tahun-tahun berikutnya, ayat jurnal eliminasi investasi mencerminkan saham biasa anak perusahaan yang lebih tinggi dan saldo yang lebih rendah. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.